Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Sinar Kasih. Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih menyampaikan selamat melaksanakan ibadah di keluarga rumah tangga masing-masing. Dengan penuh hikmat, memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita, meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan syukur yang sudah disampaikan sepanjang minggu ini secara mandiri ke kantor Gereja Sinar Kasih pada jam kerja. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat GKI Sinar Kasih dapat juga menyampaikan persembahan syukur melalui rekening BPH Majelis Jemaat Gereja Sinar Kasih. Ibadah Minggu 31 Mei 2020 ini adalah ibadah Pentakosta pertama mengenakan liturgi khusus dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega dengan subtema melayani dengan integritas. Ibadah ini dilayani dan dipimpin oleh Pendeta Ilin Natalia Hawini, didampingi penatua dan diakon yang bertugas. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan hidup kita untuk mengikuti ibadah. Marilah kita bersaat teduh. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita bersama-sama tahbiskan ibadah kita dengan kita terima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dengarlah nas pembimbing bagi kita pada ibadah hari ini. Diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Berita anugerah jemaat diundang bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI diambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30 dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa,
cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa di sorga, menaikkan syukur dan terima kasih kami, karena begitu besar kasih yang telah Engkau tunjukkan dan nyatakan bagi hidup kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan sayangi. Dalam ibadah ini kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami, sehingga kami ditolong untuk dapat mengerti, bahkan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami berserah dan mau andalkan Tuhan di dalam jam pemberitaan firman ini. Amin. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020 dan bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23, dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu dapat membaca bersama-sama dari rumah masing-masing. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada minggu pagi ini. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Waktu terus bergulir dengan pasti tidak terasa. Pada hari ini kita sudah memasuki minggu ke-11 atau hampir 3 bulan kita sudah beribadah dari rumah kita masing-masing. Hal ini diakibatkan oleh wabah virus corona yang sedang melanda dunia. Sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita tentu taat, patuh, tunduk terhadap aturan ketetapan pemerintah.
Karena kita mengimani bahwa pemerintah adalah alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan menyatakan kasih-Nya bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, wabah virus corona yang sedang melanda dunia sekarang ini tentu membuat setiap orang, setiap kita dihinggapi dan diliputi oleh perasaan cemas, was-was, gelisah, khawatir, dan takut. Demikian juga tingkat kecurigaan kita terhadap orang lain begitu tinggi. Kita berpikir jangan-jangan mereka, dia dan dia adalah kurir dari virus corona. Virus kecil yang tidak nampak kita lihat dengan kasat mata, namun sangat berbahaya dan mengancam kesehatan siapa saja tanpa terkecuali. Ditambah lagi dampak dari wabah pandemi corona ini menghantam setiap sendi kehidupan kita, seperti pekerjaan, perekonomian keluarga, dan lain sebagainya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi, kondisi, keadaan hidup yang sedang dihadapi, yang sedang kita alami, dan yang sedang terjadi pada saat sekarang ini, kalau mau jujur kita katakan sungguh membuat hati kita, pikiran kita, hidup kita menjadi tidak tenang dan damai. Namun di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang terjadi dan yang sedang kita alami pada saat ini, firman Tuhan yang penuh kuasa menyapa kita bersama dengan sapaan lembut dari Tuhan Yesus yang bangkit, yang menang terhadap maut, Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa atas dunia, atas ciptaan tangannya, atas kita semua, yang sangat Ia kasih dan yang sangat Ia cintai. Ayat 19b nas kita, di sana Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan kata yang sama Ia ulangi sekali lagi pada ayat yang ke-21a. Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pengulangan kata yang Tuhan Yesus ucapkan pada kedua ayat ini mau mengisyaratkan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu sangat mengerti, sangat tahu apa yang sesungguhnya sangat diperlukan oleh para murid-muridnya yang sedang dilanda oleh perasaan cemas, khawatir, takut pasca peristiwa Golgota. Dalam ayat 19a nas kita mengatakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan mengurungkan dirinya dalam ruangan tertutup dan terkunci. Saudara-saudara, apa sesungguhnya yang murid-murid perlukan? Tidak ada lain. Yang sangat diperlukan oleh para murid pada saat itu adalah damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera dunia bersifat sementara. Damai sejahtera dunia ini bersifat fana. Tetapi damai sejahtera dari Allah itu bersifat kekal. Ya tidak dapat dirusak oleh berbagai macam peristiwa. Damai sejahtera dari Allah membangkitkan semangat baru. Membangkitkan harapan baru. Damai sejahtera dari Allah membuat cara pandang terhadap suatu peristiwa berubah. Tidak sama dengan cara pandang anak-anak dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang dan hadir di tengah-tengah para murid. Ia datang dan hadir membawa dan memberikan damai sejahtera bagi mereka yang pada saat itu sedang dilanda oleh kecemasan, oleh kegelisahan dan rasa takut yang hebat. Bukti kebangkitan, bukti kemenangan Yesus atas maut itu dijelaskan dalam ayat 20. Membuat murid-murid bersuka cita. Kehadiran Yesus dengan kuat kuasa kebangkitannya membuat hati, membuat pikiran dan perasaan para murid dilingkupi oleh damai sejahtera dan sukacita surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dengan kacamata iman bahwa tidak sebuah kebetulan nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada akhir-akhir ini di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi dan alami.
sapaan Yesus dengan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percaya saja kepada Allah. Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Pemeliharaan dan perlindungannya sempurna bagi anak-anak yang ia kasihi. Yesus sangat mengerti bahwa kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Tidak terbebas dan terlepas dari berbagai macam perkara dan pergumulan hidup. Akan tetapi kasih pemeliharaan dan tuntunannya tidak pernah berkesudahan. Ia selalu datang dan hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup yang sedang dihadapi dan dialami oleh murid-muridnya, oleh kita semua. Kuasa kebangkitan dan kemenangan Yesus memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi sekalian kita. Ia sudah menyediakan tempat indah bagi kita. Ia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita di dalam menjalani hidup ini seorang diri. Ia ada dalam perjuangan hidup kita. Ia selalu ada bersama dengan sekalian orang percaya melalui kuat kuasa Roh Kudus yang sudah Ia curahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima kabar baik, kita yang sudah menerima kabar sukacita tentang Yesus yang Maha Kasih, yang bangkit dan yang menang, yang telah menjadi juru selamat dunia, yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, yang selalu hadir dalam langkah dan perjuangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, yang setia memelihara dan menyertai kita sampai kesudahan zaman, yang telah menjadi gembala yang baik. Dalam ayat 21b, kepada kita semua yang sudah menerima semuanya itu, kita semua diberi tanggung jawab untuk menjadi saksinya. Kita diutus untuk menjadi saksinya, bersaksi tentang kasih-Nya yang besar, bersaksi tentang Kristus Yesus yang bangkit, yang memberi harapan baru dan hidup yang baru. Damai sejahtera dari Allah memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan ini di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah berpaut dan melekat erat dengan Dia sang sumber damai sejahtera itu. Dia sang Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita diberkati dengan puji-pujian dari grup Harmoni. Disilakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku
walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia, mari kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kembali kami datang kepadamu untuk menyatakan terima kasih dan syukur kami, karena Engkau tak pernah meninggalkan kami, karena Engkau selalu ada dan hadir bersama-sama dengan kami, karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, karena Engkau senantiasa menyatakan kepada kami damai sejahtera yang bersifat abadi. Terima kasih kami kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Biarlah kami semua terus berpaut melekat erat dengan Engkau sebagai sumber damai sejahtera itu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, biarlah damai sejahtera dalam hati, sukacita dalam hidup tidak pernah terenggut oleh berbagai macam peristiwa. Karena damai sejahtera Kristus, damai sejahtera yang memberi pengharapan, memberi semangat baru, dan memberi kepada kami keyakinan bahwa Kristus Yesus mengasihi dan terus memberkati kami.
pada saat ini kami mau berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus, Engkau melihat akan peristiwa yang berat yang melanda negara yang kami cintai, Indonesia. Pandemi Corona sedang melanda negeri ini, bahkan melanda dunia di mana kami tinggal dan berada. Pemerintah bekerja keras, relawan, para medis, para dokter, orang-orang yang terpanggil untuk melakukan tindakan kasih. Tuhan Yesus, tolong berkatilah mereka semua, sehingga mereka Engkau pakai menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk menolong kami. Dan biarlah kami semua senantiasa diteguhkan dan dikuatkan iman, sehingga di tengah-tengah situasi ini kami tetap memandang kepada Engkau yang adalah Allah yang mengasihi dan terus memberkati kami. Berilah kesehatan untuk tenaga medis, berilah kesehatan untuk para relawan, berilah kesehatan untuk pemerintah yang kami cintai, sehingga mereka terus berupaya, mengusahakan, melakukan yang terbaik untuk kebaikan kami semua. Kami merindukan Tuhan agar pandemi Corona ini akan segera berlalu dan kami semua dapat hidup dengan normal kembali. Kami dapat beraktivitas kembali dengan normal dan kami dapat kembali beribadah memuji nama Engkau di dalam gereja-Mu ini dengan penuh sukacita di dalam kebersamaan kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka tinggal dan berada pada saat ini. Keadaan yang sedang terjadi pada saat ini tentu berimbas akan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kekurangan, kesulitan dalam berbagai macam hal. Kami memohon Tuhan, biarlah jemaat-Mu terus dikuatkan, ditopang, dihibur, diteguhkan di dalam iman. Dan biarlah jemaat-Mu tidak pernah merasa berputus asa, terus berserah, terus mengandalkan Tuhan, dan terus melihat bahwa di balik awan yang hitam ini, pelangi kasih Tuhan siap menanti. Ajarkan kami untuk terus mau percaya kepada Tuhan sebagai Allah sumber damai sejahtera, sumber pertolongan, sumber berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan pelayanan-pelayanan gereja yang dilakukan di tengah-tengah pandemi Corona ini, dengan berbagai macam upaya untuk dapat menjangkau melayani jemaat di berbagai tempat. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, menolong setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan gerejawi, sehingga pelayanan yang dilakukan boleh dilaksanakan dengan baik. Jemaat diberkati, jemaat terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan harap. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini juga kami memohon kepada Engkau agar Engkau pun ya Tuhan hadir dan menolong setiap orang yang saat ini sedang berduka, sedang sakit, sedang menanggung beban dan persoalan hidup. Biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak pernah sendiri dalam menghadapi hidup ini. Biarlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup mereka mengembalikan semangat yang patah. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup mereka membuat mereka tenang dan damai. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut akan hilang dan lenyap. Karena Tuhan adalah Allah yang memberikan ketenangan dan kedamaian bagi mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih di sepanjang minggu ini jemaat Tuhan boleh diberkati dengan bertambah usia kelahiran dan perkawinan. Biarlah kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, sukacita yang diterima oleh umat-Mu membawa umat-Mu semakin percaya, semakin setia, dan mau semakin andalkan Tuhan. Hari ini kami merayakan hari Pentakosta. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kami. Roh Kudus itu akan terus meneguhkan kami, untuk terus menyertai kami,
untuk terus menghibur kami dalam perjalanan pengembaraan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah dengan kami merayakan hari Pentakosta ini, kami semakin diyakinkan bahwa Tuhan terus ada dan hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, ini doa kami, ini harapan iman kami. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, kami naikkan doa ini bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Nas pengantar untuk persembahan kita. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, segala ungkapan syukur hanya kepadamu. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami hendak memberikan persembahan, kuduskanlah dan terimalah persembahan ini, agar menjadi berkat bagi segala usaha pelayanan untuk sesama kami. Demi kemuliaan nama-Mu, ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 235. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu
diundang berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah minggu kita telah selesai. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.